Pagi Bu. Gimana kabarnya ini semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, untuk memulai pertemuan kita untuk yang pertama ini, mari kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kita yang pertama ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Audi Pramudita, Hadirah Bu. Ismail Karama, Hadirah Bu. Alika Safa Manazila, Hadirah Bu. Dina Amiratus Syada, Hadirah Bu. Sobahatus Sholihah. Hadirah. Wah, bisa jadi anak yang solehah ini. Amin. Selanjutnya Adi Yulia Afwa, Hadirah Bu. Liana Nurul, Hadirah. Savana. Hadirah Ibu. Yang selanjutnya Nuriyatul Hidayah, Hadirah Ibu. Sofiatul Munawaroh, Hadirah. Ahmad Fauzi, Hadir Bu. Layinatus Sifa, Hadirah. Anissa Nur Hikmah, Hadirah Bu. Farhatus Safira, Hadirah Bu. Siti Salma, Hadirah Bu. ya Dina, Hadirah Bu. Zunnatul Jannah, Hadirah Bu. Dina Arzaki, Hadirah Bu. Fainta Sofiani, Hadirah. Putri Ziadatul, Hadirah. Silvi Nurul, Hadirah Bu. Lisa Silviana. Hadirah Bu. Selanjutnya Risma Dwi Destiana, Hadirah Bu. Anna Rizky, Hadirah Bu. Husnatus Saada, Hadirah. Khotibul Umam, Hadir Bu. Siva Nur Faizin. Hadir. Ya, masuk semua ya berarti pada pertemuan pertama ini. Baik, jadi ini hari pertama kalian masuk ke sekolah menengah pertama ya, anak-anak ya. Ya Bu. Gimana rasanya pertama kali masuk ke SMP? Nano-nano. Seneng ya pasti ya? Seneng. Udah ngerasa gede? Ya, udah kenal saya apa belum ini? Belum Bu. Kenal dulu. Ya, nama saya Dewi Rahimisi, biasa dipanggil Ibu Dewi. Saya lulusan S1 UIN Wali-Songo Semarang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Ya, jadi kita langsung aja masuk ke materi ya, anak-anak. Untuk materi kita pertama kali di kelas 7 ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, materi kita pada pertemuan pertama ini yaitu klasifikasi makhluk hidup. Coba Mbak Audi, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Bernafas. Ya, satu bernafas, ada lagi? Berkembang biak. Yang kedua berkembang biak, yang ketiga Tumbuh. tumbuh. Ya, Mbak Ismaul, kalau itu kan tadi yang diomongin sama Audi
Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Di SD belum pernah? Belum. Oh, Lupa, Bu. Oh, lupa. Ya, di slide selanjutnya, di sini ada keanekaragaman makhluk hidup. Nah, apa sih makhluk hidup itu? Tadi yang disebutkan sama Audi. Ciri-cirinya tumbuh, berkembang biak, sama bernafas. Nah, di sini dijelaskan makhluk hidup itu mempunyai keragaman bentuk. Jadi nggak ada satu bentuk saja, ya. Terus ukurannya ada yang kecil, ada yang besar, seperti itu. Terus yang ketiga habitatnya juga berbeda-beda. Ada yang hidup di laut, ada yang hidup di darat, ada yang terbang di udara, seperti itu. Dan yang terakhir perbedaan tingkah laku. Nah, di sini perbedaan yang terjadi di antara seluruh individu ini disebut variasi. Apa Mbak Udi? Variasi, Bu. Nah, di sini kita akan mempelajari variasi-variasi di dalam makhluk hidup. Nah, di sini klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Jadi tujuan adanya klasifikasi semua makhluk hidup itu untuk mempermudah kita mempelajari apa saja variasi yang ada di dalam makhluk hidup, seperti itu. Next. Klasifikasi makhluk hidup. Di sini ada foto Carolus Linnaeus. Siapa Mbak Udi? Carolus Linnaeus. Nah, Apa itu, Bu? ini adalah dokter yang menemukan taksonomi. Jadi beliau ini, Carolus Linnaeus, itu adalah bapak taksonomi. Nah, klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari sebuah objek dengan melihat persamaan ataupun perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, itu kan jadi klasifikasi itu adalah suatu cara kita untuk mempelajari sebuah objek tersebut. Ilmu yang untuk kita mempelajari ini itu disebut taksonomi. Jadi ini caranya, dan ini ilmunya. Jadi ilmunya dinamakan ilmu taksonomi. Nah, lanjut. Ya, di sini ada tahapan-tahapan klasifikasi. Cara yang pertama untuk melakukan klasifikasi yaitu kita harus mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Seperti yang tadi sudah dijawab sama Mbak Audi, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 3: tumbuh, berkembang biak, dan bernafas. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan persamaan yang ditemukan. Seperti contohnya kayak sama-sama hidup di air, sama-sama hidup di darat, atau mungkin yang lain sama-sama berkaki 4, sama-sama berkaki 2, seperti itu ya, Mbak Udi, Ismaul? Iya, Bu. Yang ketiga, apabila di dalam
selanjutnya ada order, selanjutnya family, selanjutnya genus, dan yang terakhir spesies. Nah, di sini untuk membantu kalian memudahkan mengingat urutan-urutan takson ini, nanti saya ajak kalian bernyanyi. Ya, ibu mulai ya. Nanti ikutin ibu dulu yang ngasih contoh. Ya, mulai dari Indo. Karena Lex sama Domain itu tingkat paling tinggi dalam takson, jadi ini nanti gak usah diikutkan. Nanti ibu kasih nyanyi-nyanyi aja untuk memudahkan kalian mengingat. Ya, dari sini. Kingdom, phylum atau divisi, kelas, order, family, genus, spesies. Nah, karena kalian kelasnya 73, 71, 72 nya kan putra, 73. Nah, jadi kingdom, phylum atau divisi, kelas, order, family, genus, spesies, 73. Kayak gitu. Bisa? Bisa. Coba ulangi. Ya, mulai 1, 2, 3. Kingdom, phylum atau divisi, kelas, order, family, genus, spesies, 73. Nah, belum apa ya? Ayo ulangi. Ibu barengi ya. Ayo 1, 2, 3. Kingdom, phylum atau divisi, kelas, order, family, genus, spesies, 73. Ya, tepuk tangan kita semua. Ya, kita lanjut ya materinya. Nah, di sini selanjutnya ada kunci identifikasi. Kunci identifikasi atau determinasi adalah petunjuk yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi kelompok ataupun jenis organisme. Nah, pada kunci identifikasi ini ada ciri-ciri yang tercantum yang akan diidentifikasikan, yang sifatnya spesifik. Nah, di sini sudah kelihatan ya di PPT-nya. Seperti ini yang bertulang belakang, tidak bertulang belakang, inverted belakang, tubuh selalu basah, tubuhnya tidak selalu basah. Terus ada yang kulitnya bersisik, ada yang tidak bersisik. Ada yang hewannya menyusui anaknya, ada juga yang tidak. Terus di sini yang terakhir ada yang bertelur dan ada yang beranak, ada juga yang bertelur dan beranak. Ya, kita lanjut. Di sini metode penamaan ilmiah. Linnaeus, bapak taksonomi itu menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat sebuah nama ilmiah. Nah, yang mana aturan dari sistem binomial ini ada beberapa di sini ya. Nah, yang pertama terdiri dari dua kata Latin, yang mana kata pertamanya itu menunjukkan sebuah genus. Nah, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, jadi besar gitu ya. Yang kedua, merupakan petunjuk spesies yang diawali menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, ditulis dengan huruf miring atau garis bawah. Jadi kalian kalau menulis nama ilmiah dari sebuah klasifikasi makhluk hidup itu ini menggunakan tulisan miring atau bisa pun di garis bawahi. Selanjutnya, manfaat klasifikasi. Manfaat klasifikasi makhluk hidup di sini yang pertama memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup seperti persamaan, perbedaan, seperti itu ya, Gaudi, Ismail. Yang ketiga, yang paling penting itu adalah mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Ya, sampai sini paham? Ya, lanjut. Nah, di sini kita mulai masuk kepada nama-nama itu ya, takson. Yang pertama ada kingdom Monera, yang mana anggota kingdom Monera ini adalah suatu makhluk hidup yang mempunyai sel satu atau bisa kita sebut uniseluler. Apa namanya? Uniseluler. Nah, berarti
kedua ada kingdom protista. Kingdom protista ini mempunyai membran inti, bersel tunggal, dan multiselular. Nah, protista ini dibedakan lagi menjadi berapa? Yang pertama ada protista mirip hewan, yang kedua ada protista mirip tumbuhan, dan yang ketiga protista mirip jamur. Nah, di sini ada gambar macam-macam protozoa. Yang pertama ada amoeba, yang kedua Eugenia, dan yang terakhir Paramecium. Kelihatan dari sini ya gambar-gambarnya. Lanjut. Yang ketiga ada kingdom fungi. Anggota fungi itu adalah berbagai macam jamur. Jadi semua yang berbentuk jamur itu namanya anggota fungi. Nah, fungi di sini mempunyai membran inti. Ciri-cirinya dia mempunyai membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, dan tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Berarti tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, dan juga ada yang uniseluler maupun multiseluler. Jadi ada yang bersel satu, ada juga yang bersel banyak. Nah, di sini tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Apa yang namanya benang-benang? Hifa. Nah, yang nantinya kumpulan hifa tersebut bisa disebut miselium. Nah, tubuh jamur itu disebut talus. Jamur ini hidup sebagai saprofit atau parasit. Jadi kalau yang namanya parasit itu kan pasti menempel di tumbuhan lain gitu ya. Nah, dan cara berkembang biaknya itu dengan cara spora. Nah, di sini ada hubungan simbiosis mutualisme. Ya, terlalu kecil. Nah, simbiosis mutualisme ini antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak. Lumut kerak ini disebut sebagai tumbuhan perintis karena bisa hidup di tempat makhluk lain yang makhluk lain itu tidak bisa hidup, ya. Jadi menguntungkan antara keduanya. Jamur itu bisa menempel, bisa hidup. Nah, terus ganggang itu juga dia bisa hidup juga gitu, walaupun di apa namanya ya, disendiri oleh si jamur ini tadi. Yang keempat ada kingdom plantae atau biasa kita sebut sebagai lumut. Ciri-ciri lumut yaitu mempunyai akar, batang, serta daun yang bukan sejati dan tidak juga memiliki bekas pembuluh. Dan di sini ada nama-nama ilmiah yang mungkin bisa kalian catat jika itu penting ya. Akar lumut disebut dengan rizoid. Rizoid ini atau akar lumut berfungsi menempelkan tubuh lumut kepada substrat dan hidup di tempat lembab. Jadi lumut ini nggak bisa ya hidup di tempat yang terlalu kering atau gersang. Jadi dia nggak bakal tumbuh. Nah, cara berkembang biak lumut yaitu dengan kawin dan tidak kawin atau biasa disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Ya, selanjutnya kingdom plantae yang kedua ini ada tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku ini di sini mempunyai akar, batang, daun sejati, juga mempunyai berkas pembuluh. Nah, pada daun paku yang dewasa itu ada bulatan-bulatan berwarna coklat yang disebut sporus. Ini ya, pokoknya beneran warna coklat di sini. Nah, sporus itu sekumpulan kotak spora yang dibungkus oleh indusium. Sampai sini paham? Ngantuk enggak? Ngantuk. Ya coba nyanyi lagi tadi urutan takson apa enggak? Yuk, ibu barengi. 1, 2, 3. Kingdom, phylum atau divisi, kelas, ordo, family, genus,
aliran keturunan atau metagenesis. Lanjut. Kingdom selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan biji di sini mempunyai akar, batang, daun sejati, dan mempunyai bekas pembuluh yang nantinya menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat berkembang biakannya. Nah, di sini ada macam-macam biji yang berdasarkan letak bakal bijinya. Yang pertama, tumbuhan biji terbuka, yang mana letak bijinya itu tidak terlindungi oleh daun buah, tapi menempel kepada daun pohon, daun buahnya itu. Jadi hanya menempel ya, bukan dilindungi, bukan dibungkus. Terus daunnya juga berbentuk seperti jarum, kecil tebal atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina di sini disebut strobilus yang mengandung sporanium. Ya, selanjutnya macam biji yang kedua berdasarkan letak bakal bijinya yaitu tumbuhan biji tertutup. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan biji tertutup ini berupa bunga, akar, batang, dan daun yang sudah dapat dibedakan dengan jelas menurut susunan tulang daun mirip, menjadi atau sejajar. Nah, tadi kan yang tumbuhan biji terbuka itu bakal bijinya itu tidak dilindungi oleh daun buah, tapi yang tertutup ini cara membedakannya yaitu bakal bijinya itu terlindungi di dalam daun buah dan pembuahannya berada. Itu ya, bisa diserap semuanya ya. Lanjut. Yang kelima, kingdom animalia. Invertebrata yang pertama. Invertebrata merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang, jadi identik dengan hewan yang merayap. Gitu ya. Nih, di sini filum invertebratanya yang pertama ada Porifera. Porifera itu contohnya hewan spons. Nah, yang kedua ada Calenterata, contohnya hidrozoa, anthozoa, skepoa. Nah, yang ketiga adalah Platyhelminthes, contohnya planaria atau cacing hati. Selanjutnya ada nematoda, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, itu maksudnya ke nematoda. Selanjutnya Annelida, contohnya itu cacing tanah, lintah, atau pacet. Dan yang terakhir ada moluska, ini mencakup bekicot, cumi-cumi, kerang. Yang kalian tahu di sini sudah dibedakan nama-nama filumnya berdasarkan perbedaan yang dimiliki setiap makhluk hidup. Selanjutnya, yang kedua, kingdom animalia yang kedua yaitu ada vertebrata. Kalau tadi invertebrata itu yang tidak memiliki tulang punggung, sedangkan invertebrata ini hewan yang mempunyai tulang belakang atau biasa kita sebut tulang punggung ya, sama aja. Nah, kelompok vertebrata ini ada kelas-kelasnya. Yang pertama ada kelas Fiscus, seperti ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan mas. Yang kedua kelas amfibia, yang mana itu bisa hidup di dua alam. Contohnya seperti hewan kakap, itu kan dia bisa hidup di dua alam dong. Nah, selanjutnya ada kelas reptilia, berarti yang merayap menggunakan perut. Buaya, kadal, penyu, ular, itu kan reptil ya, merayap-rayap. Nah, selanjutnya ada aves. Aves itu hewan yang terbang, seperti burung pipit, merpati, serta burung elang. Ini yang terakhir ada kelas mamalia, yang dimana mamalia itu adalah hewan yang bisa menyusui. Apa aja coba sebutkan? Ya, sampai sini paham ya semuanya?
Ya, Audi. Mau tanya itu, penulisan penamaan ilmiah itu contohnya bagaimana, Bu? Caranya. Ya, Makasih, Bu. terima kasih. Ya, tadi pertanyaan dari Audi itu bagaimana contoh cara penulisan penamaan ilmiah yang baik dan benar. Di sini ada aturannya ya, dari sistem binominal nomenklatur. Nah, di sini saya akan nanti ibu coba ya nih. Misal namanya itu protozoa. Nah, jadi kata pertama menunjukkan genus. Jadi huruf pertama itu harus huruf kapital. Jadi besar. P-nya itu besar. P. Ini besar. Nah, ditulis dengan huruf miring atau digaris bawahi. Jadi ini. Nah, Nah, jadi nanti penulisannya itu kalau di Word atau biasa kita tulis di komputer itu kita cetak miring atau bisa juga digaris bawahi seperti itu. Nah, huruf pertama ini harus kapital, jadi jangan kecil semua seperti ini. Nah, ini yang salah ya, ini yang salah. Yang benar itu yang ini. Jadi P-nya huruf depannya ini memakai huruf kapital. Ya, seperti itu Gaudi. Terima kasih, Bu. Paham ya? Lalu, Ya, telah selesai pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. amin. Jangan lupa ya, tadi untuk nama-nama takson kan sudah Ibu kasih lagunya. Iya, Untuk memudahkan kalian untuk menghafal. Jadi nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu tes satu-satu kalian hafal atau tidak. Ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.